ibu-ibu, hari ini kita akan membahas tentang merencanakan pemasaran. Nah, ibu-ibu, ada yang masih ingat nggak bulan lalu kita tuh bahas tentang apa? Siapa yang? Memulai usaha, Bu. Memulai usaha, ya bagus. Nah, hari ini yang sudah punya usaha itu kita akan merencanakan bagaimana kita memasarkannya. Nah, ibu-ibu, kira-kira proses yang perlu kita lakukan itu apa? Hal yang paling utama dalam kita melakukan pemasaran ada 4 poin utamanya. Yang pertama ada barangnya. Ya, kan ibu sudah punya usaha, sudah ada barang yang dihasilkan ya. Kemudian kita kalau mau jual, kita harus tahu harganya berapa gitu ya kan. Ibu tentukan berapa harganya. Kemudian di mana kita menjualnya, lokasinya. Kemudian bagaimana kita menjualnya atau kita promosikannya cara apa gitu ya. Nah, ibu-ibu, biar lebih jelas, saya langsung masuk saja di flip chart. Nah, ibu-ibu, rencana pemasaran yang pertama tadi pastikan barang dagangan bermutu baik. Nah, kita lihat apa jenis barang yang akan dijual. Seperti yang bulan lalu, katanya usaha Ibu Guati ya. Ibu Guati usahanya itu emping. Ya, emping. Jenis barangnya berarti emping. Kemudian bagaimana kualitas barang yang dicari pelanggan? Apakah ada pelanggan yang mau cari emping? Banyak ya Bu ya? Ada kan yang mau beli emping kan? Ada. Nah, bagaimana kualitas barang yang umumnya dijual? Banyak penjual emping. Nah, bagaimana kualitas barang yang biasa dijual? Bagus. Ada juga mungkin yang kurang bagus, ya macam-macam ya kan Bu. Kemudian bagaimana kualitas barang yang akan dijual? Yang akan Ibu jual itu bagaimana kualitasnya? Sesuai yang dicari pelanggan dan lebih baik dibandingkan kualitas umum yang dijual. Lebih bagus nggak barang dagangan Ibu dibandingkan barang dagangan orang lain? Jadi harus ada nilai plusnya supaya orang memilih barang dagangan punya Ibu ya kan, yang sudah kita bicarakan minggu lalu. Nah, yang kedua hal penting dalam rencana pemasaran apa Ibu? Berikan harga dan bersaing. Bersaing, iya. Berikan harga murah dan bersaing. Nah, berapa biaya yang untuk membeli bahan baku? Misalnya untuk membuat emping tadi bahan bakunya apa Bu? Melinjo. Nah, terus bagaimana cara mengolahnya? Gongseng pakai minyak, bisa pakai pasir, bisa. Digongseng. Iya, dikupas, digongseng ya. Bisa di toko atau baru dijemur. Nah, kalau kita tadi misalnya cerita emping itu dijadikan keripik, itu bisa digoreng dulu, baru dibuat sambalnya, dan harga jualnya pasti akan lebih mahal, ya. Nah, berapa harga jual nantinya? Nah, seperti yang saya tadi sampaikan, ibu-ibu, kalau misalnya harga kita beli emping mentah dengan emping yang sudah jadi keripik, itu akan lebih mahal yang jadi keripik. Jadi bilanglah, kita katakan di sini Ibu Guati itu jadi menjual emping sambal atau keripik emping. Nah, berapa harga jualnya nanti yang Ibu buat itu harus dipikirkan. Bersaing nggak dengan yang lain harganya, atau punya Ibu lebih mahal gitu. Jadi itu harus menjadi poin juga. Nah, bisa memberikan keuntungan nggak? Kalau Ibu jualan tapi
tapi rugi, nggak ada hasilnya, untuk apa ya kan? Harus ada untungnya. Nah, tapi ibu jangan ambil untung besar-besar, apalagi kita baru memulai usaha. Jangan nanti kita udahlah kita ambil yang besar aja untungnya sama saya, nanti tidak bisa bersaing dengan yang lain, jadi kita usahanya akan gagal ya. Nah yang ketiga apa ibu? Lokasi berjualan yang strategis. Nah, cari lokasi berjualan yang strategis, di mana kita mau menjual emping tadi. Di mana? Apakah lokasi penjualannya sudah mudah dijangkau atau belum? Kalau misalnya belum dijangkau, belum ada lokasi, kita harus pikirkan lagi. Jadi nanti ini siapa yang mau beli kalau kita hanya di rumah aja, gitu ya. Kita harus punya lokasi penjualan, mudah nggak dijangkau sama pembeli. Nah, kemudian apakah biaya transportasi ke tempat penjualan ibu tadi itu tidak memberatkan si pembeli? Jangan nanti walaupun misalnya barangnya ini bagus bu, tapi kalau jualannya misalnya di Cipirongot ya jauh, harus naik angkot 2 jam ke sana. Padahal yang mau dibeli keripik emping. Kira-kira ada nggak orang yang mau ke sana? Enggak, Kejauhan ya kan? Iya benar ibu, kejauhan. Nah, jadi itu harus dipikirkan yang punya usaha. Ya, yang kemudian apakah banyak calon pelanggan di tempat penjualan? Ibu yang punya usaha kalau mau memasarkannya pasti ibu harus berpikir, saya mau jualan nih di pasar. Di pasar itu apakah banyak yang datang untuk belanja? Ya kan? Kalau di sana sepinya bu, cuma 2 orang yang biasanya datang situ bu, itu pasti ibu tidak ke sana ya kan? Nah, cari tempat yang banyak calon-calon pelanggan ya, yang beli ya. Nah, kemudian harus dipikirkan apakah tempat penjualan itu bersih atau enggak. Kalau misalnya kita dalam posisi si pembeli, pasti kita juga akan memikirkan kalau mau beli tempatnya pasti kita pilih yang mana bu, yang bersih atau yang kotor? Bersih. Nah, jadi kita harus perhitungkan juga kalau kita berpikir sebagai penjual, iya kan bu? Kemudian yang selanjutnya promosikan apa ini bu? Promosikan barang dagangan setiap saat. Iya, harus kita promosikan supaya barang dagangan kita itu laku, banyak yang beli. Nah, kita pikirkan apa yang akan apakah kita itu menyebarkan informasi melalui selebaran, kita bagi, kita buat brosur, atau melalui media-media online, Facebook, ya bu ya, atau banyak yang lain. Ibu-ibu di sini udah pandai ya bu Facebook. Iya, apalagi bu Seri ya kan. Iya, ibu. Kemudian apakah kita itu akan membagikan contoh barang yang akan dijual? Misalnya, ibu membuka usaha kue, pasti si pembeli itu akan minta testernya, ya kan? Tester contoh barangnya, kayak mana sih rasa masakan rasa kue ibu? Apakah enak atau enggak? Pasti dicicip dulu, gitu ya. Apakah akan memberikan diskon? Siapa tahu ibu Seri kan, saya mau jualan, saya kasih diskon, nanti kalau udah beli 2 kilo saya kasih diskonnya 1 on ya kan, lebih sedikit biar tidak rugi tetapi juga tetap dapat untung, banyak yang beli, gitu dia. Nah, jadi kira-kira begitulah bu poin-poin penting untuk kita melakukan pemasaran. Ibu, saya ada permainan namanya bermain kata. Ini saya bagikan ibu. Ibu, kira-kira ibu susun nanti kata-kata ini menjadi kalimat. Boleh ya bu? Kerja-kerja sama boleh. Pegang itu kayaknya 5 kata, siapa? Jadi susun. Nah, jadi ibu boleh bacakan
tepuk pintar dulu. Pintar. Tepuk pintar. Pintar, pintar. Pintar, pintar. Pintar. Iya, jadi kalau saya bilang mau nambah pendapatan, Buka usaha yuk. Iya, bagus Ibu. Rencana pemasaran itu harus dipikirkan dengan matang supaya kita bisa terhindar dari yang namanya kerugian, ya. Terus ada iya, ada barangnya. Yang kedua harga. Yang ketiga tempat. Iya, tempat berjualan. Yang keempat promosi. Jadi itu dia yang paling penting ya, Bu. Nah, Ibu-ibu, sekianlah pertemuan kita hari ini. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi. Jadi Ibu-ibu, terima kasih.